Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Strategi Optimalisasi Aset Tetap, Tanah dan Bangunan untuk Meningkatkan Pendapatan Perusahaan PT XYZ. Bapak Ibu sekalian, aset tetap seperti tanah dan bangunan memiliki peran strategis dalam mendukung operasional dan peningkatan pendapatan perusahaan. Namun, pengelolaan aset yang tidak optimal dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak perlu, resiko legalitas, dan rendahnya efisiensi aset. PT XYZ menghadapi berbagai permasalahan dalam mengelola aset tetapnya, seperti ketidakakuratan data inventaris, minimnya perawatan, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan aset tetap agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap operasional dan pendapatan perusahaan. Rumusan masalah. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada beberapa pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana pengelolaan aset tetap tanah dan bangunan yang dilakukan oleh PT XYZ saat ini? Yang kedua, apakah pengelolaan aset tetap tersebut telah memberikan dampak positif terhadap pendapatan perusahaan? Yang ketiga, pengelolaan aset saat ini sudah efektif. Dan yang keempat, bagaimana strategi optimalisasi aset tetap untuk meningkatkan pendapatan perusahaan? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh PT XYZ. Yang kedua, menganalisis dampak pengelolaan aset tetap pendapatan perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset saat ini. Dan yang keempat, merumuskan strategi optimalisasi aset tetap untuk mendukung peningkatan perusahaan. Manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat praktis dan akademis. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada PT XYZ untuk meningkatkan pengelolaan aset tetapnya. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi studi lanjutan tentang manajemen aset, khususnya tanah dan bangunan. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengelolaan aset tetap tanah dan bangunan mencangkup beberapa elemen utama seperti inventarisasi, legal audit, penilaian, optimalisasi, dan pengawasan. Penelitian ini akan menganalisis hubungan antara efektivitas pengelolaan aset dengan dampaknya terhadap pendapatan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis, saya akan merumuskan strategi optimalisasi yang dapat diterapkan oleh PT XYZ untuk memaksimalkan kontribusi aset terhadap peningkatan operasional dan pendapatan perusahaan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplorasi. Data yang akan dikumpulkan melalui yang pertama observasi untuk memahami kondisi aset tetap secara langsung. Yang kedua, wawancara untuk mendapatkan informasi mendalam dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset di PT XYZ. Dan yang ketiga, dokumentasi berupa laporan aset dan pendapatan perusahaan. Adapun lokasi penelitian berada di PT XYZ Semarang, Jawa Tengah. Hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, saya merujuk pada tiga penelitian terdahulu sebagai dasar. Yang pertama, Aswad dan Hijriah 2023 menunjukkan bahwa manajemen aset yang buruk dapat menyebabkan kebocoran laba. Optimalisasi aset terbukti meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, Pratama dan Panggayo 2016 menyoroti bahwa inventarisasi audit legal dan pengawasan memiliki peran signifikan dalam optimalisasi pengelolaan aset. Dan yang ketiga, Rikova, Volkova, dan Burda 2020 menekankan pentingnya pendekatan strategis dalam manajemen aset untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan pengelolaan siklus hidup aset dan integrasi teknologi sebagai elemen kunci. Sistematika penulisan. Untuk mempermudah pembahasan, penelitian ini disusun dalam 5 bab. Yang pertama,
pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka, membahas landasan teori dan hasil penelitian terdahulu. Yang ketiga, metode penelitian, menjelaskan pendekatan dan teknis analisis yang digunakan. Yang keempat, hasil dan pembahasan, analisis data dan implikasi temuan. Dan yang kelima, penutup, kesimpulan dan rekomendasi. Demikian presentasi proposal tesis yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Selamat pagi.